Untuk itu, marilah kita percaya dengan survei yang sudah berpengalaman. Dia tidak mungkin menjatuhkan kredibilitasnya diri sendiri untuk memenangkan ataupun merekayasa hasil surveinya untuk salah satu paslon. Semoga pemilu 2024 yang akan datang aman, damai, dan tidak terjadi hal-hal yang sangat mengejutkan. Seandainya Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, kiranya itu kode politik ingin mengajak Pak Ganjar untuk mendukung Pak Prabowo ketika akan terjadi dua putaran. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa sehingga pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Selamat siang. Hari ini suasana sepi sekali, makanya hari ini saya berusaha untuk ngobrol-ngobrol sendiri, ngobrol-ngobrol dengan angin dan ngobrol-ngobrol dengan suasana yang sangat menyejukkan. Karena perputaran politik, kegiatan politik saat ini makin memanas, maka banyak terjadi komentar-komentar yang saling berseberangan, sehingga sampai-sampai lembaga survei yang sudah terlama pun dikatakan tidak berlaku, dianggap itu survei abal-abal. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa lembaga survei yang ada di Indonesia itu sangat cukup kredibel. Walaupun lembaga survei ini dibiayai oleh salah satu paslon, ketika hasil survei tersebut, misalnya seperti indikator politik, ketika indikator politik melakukan survei dan dia pro salah satu paslon, maka dia akan mempunyai kelemahan sehingga tidak akan mau lagi untuk membiayai dalam rangka survei pemilu maupun survei yang pilkada yang lainnya. Untuk itu, marilah kita percaya dengan survei yang sudah berpengalaman. Dia tidak mungkin menjatuhkan kredibilitasnya diri sendiri untuk memenangkan ataupun merekayasa hasil surveinya untuk salah satu paslon. Itu saya yakini. Karena apa? Sudah banyak para surveyor kita sebelum-sebelumnya sudah selalu tepat untuk membuat survei baik pemilihan pilkada dan pilpres yang lalu. Sehingga inilah menjadi pertanyaan besar untuk kita semua ketika saat ini Pak Prabowo dinyatakan oleh kurang lebih 8 lembaga survei akan memenangkan ataupun elektabilitas paling tinggi di antara Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo. Ketika itu banyak orang grogi. Nah, inilah menyebabkan terjadi pertarungan yang cukup sengit bagaimana caranya untuk menurunkan elektabilitas Pak Prabowo itu sendiri. Di lain pihak, kegiatan tim Pak Prabowo semakin hari semakin banyak kegiatannya, sehingga secara perlahan-lahan memang Pak Prabowo di survei terakhir yang ada sudah mencapai 48,5%. Nah, apabila dalam pemilihan ataupun dalam debat politik nanti yang akan diadakan 4 Februari, debat para calon Papres, tidak terjadi blunder oleh Pak Prabowo sendiri, maka Pak Prabowo lah kemungkinan akan memenangkan satu putaran. Karena apa? Karena apabila terjadi hal-hal kecil saja,
di Pak Prabowo nanti di dalam perdebatan politik yang terakhir, dia juga akan bisa menurunkan elektabilitas ataupun elektabilitas akan stagnan, tidak mencapai 51%. Nah, ketika itulah banyak orang menyarankan bahwa Pak Prabowo sebaiknya udah santai-santai aja, jangan emosi, gemoy aja, senyumin aja apabila ada orang mengkritik. Nah, hal ini memang sangat luar biasa sehingga paslon lain, paslon nomor 1 dan nomor 3 seolah-olah grogi untuk menghadapi paslon nomor 2 ini. Nah, ketika itulah yakinlah pada saat perdebatan nanti pada tanggal 4 Februari nanti kembali Pak Prabowo akan diserang oleh kedua paslon tersebut. Serangan itu entah udah janjian atau belum, kita pun tidak tahu. Tetapi kita lihat pada waktu sebelum perdebatan Cawapres yang lalu memang terjadi pertemuan politik antara Pak Ganjar dengan Pak Anies. Tetapi kita lihat pada saat itu ada gestur-gestur politik seolah-olah pada saat berjabatan tangan, ketika Pak Prabowo berjabatan tangan dengan Pak Mahfud MD biasa-biasa saja. Juga ketika Pak Prabowo berjabatan tangan dengan Pak Anies juga sangat biasa. Tetapi ketika saat itu Pak Prabowo berjabatan dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo menepuk tangan Pak Ganjar. Itu merupakan gestur politik. Kiranya seandainya Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, kiranya itu kode politik ingin mengajak Pak Ganjar untuk mendukung Pak Prabowo ketika akan terjadi 2 putaran. Ketika misalnya terjadi 2 putaran, Pak Anies akan berhadapan dengan Pak Prabowo, tepukan tangan itulah adalah kode daripada Pak Prabowo untuk mengajak Pak Ganjar nanti masuk di dalam kabinet apabila memenangkan Pilpres 2024. Nah, ini yang kode-kode yang bisa saya amati, saya lihat, sehingga kemungkinan sendiri mengenai 1 putaran ataupun 2 putaran itu tergantung daripada bagaimana elektabilitas Pak Prabowo bisa naik atau tidak. Seperti banyak pengamat yang mengatakan bahwa kemungkinan sekali 50% terjadi 1 putaran, dan yang lain juga mengatakan 50% menjadi 2 putaran. Nah, inilah analisa politik saat ini sebelum akhir Januari. Nah, itu yang bisa saya amati, bisa kita perhatikan. Maka sampai hari ini belum bisa menyimpulkan apakah Pak Prabowo itu memenangkan 1 putaran di dalam Pilpres 2024 ataupun akan terjadi 2 putaran. Untuk itulah marilah kita bersemangat ria menantikan debat politik 4 Februari yang akan datang. Saat itulah akan ada lembaga-lembaga survei akan menyajikan hasil surveinya yang terakhir. Itulah kita nantikan. Semoga pemilu 2024 yang akan datang aman, damai, dan tidak terjadi hal-hal yang sangat mengejutkan. Untuk itu kiranya mudah-mudahan juga pemerintah dalam menjaga pemilu 2024 ini ada netralitas yang dapat dilaksanakan sehingga masyarakat menyaksikan pemilu 2024 ini berjalan aman dan damai. Terima kasih para pemirsa sekalian. Untuk itu, marilah kita dengarkan
hal-hal lain mengenai perpolitikan di negeri ini, sehingga kita mendapatkan informasi yang baik, berguna, dan dapat memberikan aspirasinya di dalam mencoblos pemilu 2024 yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa sehingga pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Untuk berita-berita selanjutnya, marilah selalu menyaksikan Mr. Puisi Live, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.